Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyinya. Aku akan meninggikanmu, Allahku, ya Raja, dan memuji namamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan menyembahmu dan memujimu selama-lamanya. Demikian nats pembimbing kita. Mazmur 40 ayat 1-6. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Selamat
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan doa penyembahan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang kami renungkan setiap waktu. Inilah yang kami naikkan nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Suatu penyembahan yang manis, yang sedap didengar oleh Engkau ya Tuhan. Dan karena itu hati kami boleh bersuka ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami juga menyadari Tuhan bahwa begitu banyak hal, begitu banyak perkara yang tidak berkenan kepadamu Tuhan selama minggu ini Tuhan Yesus. Kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga bersalah terhadap keluarga kami, pasangan kami, orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, sungguh kami bersyukur oleh karena ada kesempatan yang indah. Kami boleh datang kepadamu untuk mengaku setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampunilah ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami ini sesuai dengan kebenaran yang kami boleh lakukan setiap saat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya bahwa pengampunan dosa telah kami terima dan kami diberikan kesempatan untuk bisa hidup lebih baik lagi dan hidup lebih berkenan lagi sesurut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa pada minggu pagi ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami dapat berada di hadapan takhta kasih karunia-Mu dari rumah kami masing-masing.
Mohon Roh Kudus mengarahkan seluruh panca indera kami kepada firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab yang diambil dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam hidupnya. Maranatha. Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang saya kasihi. Hari Minggu pagi ini kita berada pada Minggu Advent keempat, yakni Minggu Damai Sejahtera. Mari kita menyiapkan diri untuk merayakan Natal. Walaupun di masa pandemi, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan di masa raya Natal ini. Kiranya kita semua dapat berucap seperti para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada Minggu Advent keempat ini, secara sinodal kita merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27 dengan tema rahasia yang dinyatakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang dikemukakan mengenai rahasia ini dalam teks firman Tuhan yang baru kita baca itu. Yang pertama, rahasia tersebut telah didiamkan lama berabad-abad atau sudah sejak lama sekali. Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-25. Yang kedua, rahasia yang sekarang telah dinyatakan sebelumnya telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi, yaitu dalam perjanjian lama, menurut perintah Allah yang abadi. Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-26. Yang ketiga, rahasia itu telah diberitakan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Kita dapat juga lihat dalam ayat yang ke-26. Rahasia ini berhubungan dengan tindakan Allah menjangkau banyak orang Yahudi maupun bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui penebusan di dalam dan melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 6 dikatakan demikian. Rahasia itu ialah ini, melalui kabar baik itu, orang bukan Yahudi turut merasakan berkat-berkat Allah yang dahulu disediakan hanya untuk orang Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi sudah menjadi anggota dari tubuh yang sama dan turut menerima apa yang dijanjikan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyatakan rahasia bahwa orang-orang bukan Yahudi ikut menjadi ahli waris dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, menjadi anggota dari satu tubuh dengan mereka, dan ikut menjadi peserta dalam janji dengan mereka,
yakni orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, Paulus mengakhiri surat Roma ini dengan sebuah doksologi yang berpusat kepada Allah. Kemuliaan hanya bagi satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan rahasia Allah itu sudah datang dan masih akan datang lagi. Dalam konteks ini, kita menemukan bahwa rahasia Allah itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu adalah penyataan kemuliaan Allah. Doksologi ini disebut sebagai apostolic doxology atau doksologi rasuli. Doksologi ialah pujian keagungan bagi Tuhan. Nyanyian pujian yang biasa kita naikkan di akhir kebaktian itu, kita warisi dan susun dalam model doksologi ini. Paulus mengagungkan dan mendengungkan kuasa Allah yang maha besar dan yang penuh hikmat. Kuasa Allah yang melahirkan kita di dalam Kristus, memelihara dan memantapkan kita dalam proses pengudusan. Bila kita ragu tatkala pencobaan besar melanda, kita akan mendapatkan kekuatan dengan menyanyikan pujian berisikan kebenaran firman-Nya. Kita akan menjumpai Tuhan yang setia, yang berkuasa menguatkan menurut kekuatan dan kelimpahan kasih karunia-Nya. Pada bagian penutup surat Roma ini, Paulus mengulangi dan menegaskan kembali bagian awal surat Roma, yaitu Roma pasal 1 ayat 16-17, dengan penegasan penting. Jika di dalam pasal 1 ayat 16-17 Paulus menjelaskan dan menekankan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, maka di 3 ayat terakhir di surat Roma ini, yaitu Roma 16 ayat 25-27, ia menjelaskan dan menekankan bahwa Injil adalah kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendalami 3 pokok ini, yaitu Injil adalah kemuliaan Allah, Injil adalah penyataan Allah, dan di dalam Injil nama Allah senantiasa dipermuliakan selama-lamanya. Pokok yang pertama adalah Injil adalah kemuliaan Allah. Apa yang terkandung dalam Injil yang adalah kemuliaan Allah ini? Di dalam Injil terkandung makna bahwa Allah menguatkan umat-Nya. Kemuliaan Tuhan diwujud nyatakan melalui tindakan Allah menguatkan umat-Nya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah menguatkan umat-Nya? Paulus menjelaskan bahwa Allah menguatkan umat-Nya menurut Injil yang kumasulkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Di sini terkandung 2 hal di dalam satu inti, yaitu Allah menguatkan umat-Nya melalui Injil dan pemberitaan Kristus. Intinya adalah Injil, dan Injil tersebut berkaitan dengan pemberitaan Kristus. Berarti di dalam Injil itulah Allah menguatkan umat-Nya. Namun, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, menguatkan umat-Nya dalam hal apa? Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menguatkan umat-Nya melalui Injil dengan membukakan kepada umat-Nya tentang jalan keluar dari dosa, iblis, dan maut, yaitu melalui putra tunggal-Nya, Tuhan Yesus, yang diutus Bapa untuk menebus umat manusia dari dosa. Dengan kata lain, Injil berkaitan erat dengan pribadi dan karya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil yang tidak lagi memberitakan Kristus adalah Injil palsu. Rasul Paulus dengan tegas menulis kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia pasal 1 ayat 6-9, demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengocokkan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil yang tidak memberitakan pribadi dan karya Kristus, Paulus menyebutnya sebagai Injil lain. Apakah Injil lain yang Paulus maksudkan? Tentu yang dimaksudkan Paulus dengan Injil lain adalah Kristus plus sesuatu. Nah, menurut konteks penulisannya, Paulus sedang merujuk kepada Yudaisme yang menambahi Injil dengan mengajar bahwa orang Kristen selain percaya kepada Kristus harus disunat. Itulah yang Paulus sebut sebagai Injil lain. Setiap zaman kekristenan diterpa oleh berbagai Injil lain tersebut. Di era postmodern kita sekarang ini, Injil lain muncul dalam dua versi, yakni yang pertama, Injil sosial yang menolak penginjilan secara verbal dan memutarbalikkan penginjilan melalui aksi sosial. Dan yang kedua adalah Injil kemakmuran yang menekankan bahwa ikut Tuhan Yesus pasti kaya, sukses, dan lain-lain. Kedua versi Injil lain ini begitu laris menyedot pangsa pasar, khususnya versi kedua Injil lain. Mengapa? Karena orang dunia, bahkan tidak sedikit orang Kristen, lebih menyukai Injil lain ketimbang Injil Kristus, karena beritanya enak didengar, dan itulah yang sedang digandrungi oleh banyak orang Kristen postmodern ini. Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat yang digembalakan oleh Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Meskipun kedua versi Injil lain ini juga memberitakan Kristus, tetapi Kristus yang diberitakan bukanlah Kristus versi kitab suci yang sesungguhnya, namun Kristus versi mereka. Kristus pemberi belas kasihan yang tidak mempedulikan dosa dan pertobatan, atau Kristus yang hanya bisa memberkati dan memberi kekayaan, namun tidak pernah memberi penderitaan sebagai ujian iman. Selain enak didengar, kedua versi Injil lain ini membuktikan bahwa orang Kristen sudah mulai bosan dengan Injil Kristus sejati. Mereka berpikir bahwa Injil Kristus sejati sudah usang, maka mereka mulai memperbaharui Injil supaya lebih hidup. Namun secara tidak sadar, mereka bukan memperbarui Injil, namun menambahi Injil sejati yang bisa meracuni kekristenan yang sehat. Akibat kreativitas mereka yang tidak bertanggung jawab tersebut, banyak orang Kristen lebih tertarik dengan tambahan-tambahan Injil tersebut ketimbang pribadi dan karya Kristus yang begitu agung. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita tertarik hanya kepada pribadi dan karya Kristus yang diberitakan oleh Injil sejati? Ataukah kita lebih tertarik dengan tambahan-tambahan Injil lain yang begitu mempesona? Biarlah kita menguji diri kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok yang kedua, Injil adalah penyataan Allah. Selain melalui Injil Allah menyatakan kemuliaan dan menguatkan umatnya, maka melalui Injil pula Allah menyatakan dirinya kepada umatnya. Mari kita membaca kembali pernyataan Paulus dalam Roma pasal 16 ayat 25b sampai ayat 26. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Dari bagian ini kita belajar bahwa Injil sebenarnya adalah penyingkapan diri Allah kepada umatnya yang dahulu dirahasiakan selama berabad-abad melalui tulisan para nabi. Berarti sebenarnya melalui tulisan para nabi, Injil sudah ada. Namun Allah belum saatnya menyingkapkannya kepada manusia dengan jelas. Mengapa Allah belum mau menyingkapkannya? Karena belum waktunya. Kapan waktu Allah menyingkapkan semuanya itu? Ketika Allah mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, pada saat itulah diri Allah disingkapkan
dengan jelas kepada manusia. Di dalam Galatia 4 ayat 4, Rasul Paulus menyatakan hal ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dari sini kita bisa mendapat pengajaran implisit dari Paulus bahwa perjanjian lama harus ditafsirkan menurut perjanjian baru. Karena perjanjian baru yang menerangi perjanjian lama. Hal itu tidak berarti perjanjian baru lebih berotoritas daripada perjanjian lama. Misalnya tentang Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pada saat ini, kita mengerti bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah proto-evangelium atau Injil mula-mula yang menubuatkan kedatangan Kristus. Disimbolkan keturunan Hawa yang menghancurkan kepala setan yang disimbolkan dengan ular. Tafsiran demikian adalah tafsiran perjanjian baru terhadap perjanjian lama. Demikian juga kitab-kitab para nabi lainnya menubuatkan kedatangan Kristus yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah percaya kepada Kristus dan mempelajari perjanjian baru yang berkaitan dengan perjanjian lama. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Allah menyingkapkan dirinya melalui Injil? Terjemahan Indonesia dan Inggris hanya menyatakan bahwa Injil disingkapkan kepada semua bangsa, dalam kurung all nations. Padahal teks Yunaninya menyatakan hal lebih khusus. Kata Yunani yang dipakai adalah kata ethnos, yang menunjukkan kepada orang-orang atau bangsa-bangsa non-Yahudi seperti kita ini. Mengapa Paulus membatasi hanya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua alasan di sini. Yang pertama, kalau kita membaca kembali Roma pasal 9 sampai 11, kita pasti mengerti alasannya, yaitu bahwa Allah ingin mempermalukan orang-orang Yahudi secara fisik dengan memilih orang non-Yahudi untuk menjadi umatnya. Alasan yang kedua, karena orang-orang non-Yahudi belum mengetahui, belum mengerti, dan belum mempelajari Taurat, sehingga mereka perlu diberikan pengertian. Sedangkan orang-orang Yahudi yang seharusnya mengerti, namun mata rohani kebanyakan dari mereka telah dibutakan. Ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita. Kita seringkali dengan mudahnya menghina orang-orang yang belum mendengar Injil sebagai orang yang tidak diselamatkan. Memang benar, jika orang belum mendengar Injil dan menerima Injil, pasti orang-orang tersebut tidak dibenarkan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kesombongan kita menghina orang-orang yang belum mendengar Injil itulah yang mengakibatkan kita seolah-olah merasa paling benar, paling benar sendiri, lalu tidak mau menginjili mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa tujuan Allah menyatakan dirinya melalui Injil? Rasul Paulus menjawab, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ketaatan kepada Allah menjadi tekanan, bukan hanya iman, meskipun keduanya saling terkait erat. Mengapa Paulus menyoroti masalah ketaatan dan bukan hanya iman? Karena Paulus sendiri percaya bahwa semua bangsa pasti memiliki iman kepada Allah, entah itu asli atau palsu. Maka ia perlu menegaskan kembali tentang iman kepada pribadi Allah yang benar dan tentu disertai ketaatan sebagai buah iman. Dengan kata lain, Injil bukan hanya membimbing orang kepada iman yang benar kepada Allah yang benar, namun juga untuk membimbing orang mentaati apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan berikut adalah, bagaimana dengan kita? Kita sering mengamini semua firman Tuhan, meskipun sering yang diamini itu adalah yang cocok dengan kita. Tetapi benarkah kita mentaati apa yang difirmankannya? Ataukah kita hanya mengisi otak kita dengan segudang pengertian firman Tuhan tanpa mau menaatinya?
Ketaatan bukan proyek yang singkat, namun sebuah proyek panjang dan dibutuhkan proses. Proses untuk taat itulah yang disebut bergumul. Bergumul sebagai suatu tindakan anak-anak Tuhan yang mengetahui dan mengerti firman Tuhan dan tentu mengetahui risiko di dalamnya. Namun terus-menerus berusaha untuk taat kepada firman Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itu berarti upaya untuk mau berjuang terus-menerus mengalahkan si iblis dan kroni-kroninya dan lebih mentaati Tuhan dan firman-Nya. Namun, sayangnya, istilah agung ini sudah dimuati oleh arti-arti yang tidak bertanggung jawab. Istilah agung ini menjadi sebuah istilah menjijikan yang berarti sebuah proses untuk mengiyakan memiliki lawan jenis yang tidak seiman demi kecocokan dengannya. Bukan kecocokan dengan Tuhan. Dengan kata lain, bergumul menjadi semacam rasionalisasi rohani dari manusia berdosa untuk memenuhi nafsu yang berdosa. Biarlah kita dengan bertanggung jawab dan sadar mengerti definisi bergumul dan menjalankannya dengan kegentaran di hadapannya, bukan mempermainkan istilah demi kepuasan diri sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok yang ketiga, di dalam Injil, nama Allah senantiasa dipermuliakan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil yang adalah kemuliaan Allah, maka tentu saja nama Allah senantiasa dipermuliakan selama-lamanya. Di sini, kemuliaan Allah langsung dikaitkan dengan kebijaksanaannya. Berarti tidak ada satu langkah pun dari Allah yang tidak tepat atau yang tidak bijaksana. Itulah kemuliaannya. Hal ini tentu berbeda dengan manusia yang seringkali salah arah, bahkan tidak bijaksana. Itulah akibat kemuliaan Allah yang telah dirusak oleh dosa dan sedang diperbaiki, diperbaharui oleh Allah melalui penebusan Kristus yang diefektifkan dengan Roh Kudus di dalam hati umat pilihannya. Jadi, kemuliaannya berkaitan erat dengan kebijaksanaannya. Dan kebijaksanaannya berkaitan erat dengan Kristus. Berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hikmat Allah. Dari ayat terakhir di Roma 16 ini, kita mendapatkan satu kesimpulan yang terintegrasi, yaitu di dalam Injil kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam kemuliaan Allah terkandung kebijaksanaannya. Dan kebijaksanaannya itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, di dalam pribadi Kristus terkandung kebijaksanaan sekaligus kemuliaan Allah. Inilah finalitas Kristus yang tidak bisa dibandingkan dengan semua pendiri agama, filsafat, dan kebudayaan siapapun. Jadi, tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 3. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan 3 ayat terakhir dari Roma 16, apa yang menjadi respon kita terhadap Injil? Menerima atau menolak? Jika kita menerima, bersyukurlah, karena itu bukan hasil usaha kita, namun karena pencerahan dan kelahiran baru yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati kita untuk percaya kepada Kristus yang Injil beritakan. Setelah kita menerima Injil tersebut, tugas kita adalah mewartakan Injil itu kepada mereka yang belum percaya, sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Bagi mereka yang menolak Injil, pertanggungjawabkanlah apa yang saudara putuskan hari ini di hadapan Allah pada akhirnya. Karena itu, sambutlah rahasia penyataan Allah dalam diri Yesus Kristus sepanjang hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu yang agung dan mulia itu. Kami bersyukur bahwa oleh Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, Engkau telah menyingkapkan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Kiranya Roh Kudus menolong kami yang telah menjadi anak-anak-Mu, agar dapat melaksanakan tugas kami dalam mewartakan Injil secara langsung ataupun tidak langsung kepada mereka yang belum percaya. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu yang tidak pernah beranjak dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah minggu online kami hari ini. Kami pun bersyukur ya Allah bahwa Engkau begitu setia memelihara, melindungi, dan memberkati kami, khususnya dalam mencukupkan kebutuhan sehari-hari kami. Juga kami bersyukur atas kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sembuh dari positif COVID-19 maupun yang sembuh dari jenis penyakit lainnya. Juga kami bersyukur atas perkenanan-Mu dalam ibadah minggu ini dilaksanakan acara CD bagi saudara-saudara kami yang dinyatakan lulus dari mengikuti katekisasi dengan baik. Tak henti-hentinya kami memohon ya Allah, datanglah memberkati negara kami yang masih berjuang mengatasi penularan COVID-19. Kami pun memohon ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena positif COVID-19 dan karena jenis penyakit lainnya. Ya Tuhan, karuniakanlah hikmat-Mu dan rasa takut kepadamu kepada pemerintah kami dalam mengelola anggaran pendapatan dan anggaran belanja, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami pun berdoa ya Allah, kiranya jemaat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, terlindung dari penularan COVID-19, serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, karuniakanlah hati yang penuh syukur dan penuh tanggung jawab kepada Allah dan sesama bagi umat-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang. Sementara itu, bukakanlah lapangan pekerjaan
bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan. Kami pun memohon berkat-Mu, ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi, bagi remaja dan anak cucu kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan yang masih dilakukan secara online. Kiranya mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong diri mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu, ya Allah, bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, semua bagian, dan jemaat lansia, agar mereka bergairah dalam beribadah, dalam bersekutu, dalam berdoa, dalam memuji Tuhan, baik secara pribadi juga secara bersama-sama, dimanapun hal tersebut dapat dilakukan. Akhirnya, kami pun mohon, ya Allah, berkatilah dan urapilah para hamba Tuhan, majelis, tim ibadah, para aktivis, dan panitia Natal yang dengan setia mempersiapkan setiap perancangan ibadah, khususnya untuk ibadah-ibadah secara online yang cukup padat dalam bulan Desember 2020 ini. Inilah doa kami, ya Allah, yang kami mohon di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah waktunya kita mempersembahkan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sambil kita mempersembahkan korban syukur kita pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian dari Nahwiri Rohani 243, Beri yang terbaik.
Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang telah melayani pada hari ini, yaitu Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan, penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh tim musik ibadah online, PPJ oleh Saudari Sonia dan Saudara Lalendra, pembacaan Alkitab oleh Yosua Takalapeta dan Ibu Siti Julia Sega, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 14 Desember sampai 20 Desember 2020, yaitu Ibu Desi Trisusanti, Saudari Stefani Yolan Kristiana, Ibu Linda Salusu, dan Ibu Silviana. Marilah kita dengarkan pesan ulang tahun yang berbunyi demikian: damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Sungguh besar kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi dunia yang kan binasa. Yesus Putra Tunggal Allah yang Kau serahkan, mati di salib yang hina baik kemarin, hari ini, esok selamanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Kini Yesus bertata di surga yang mulia. Roh kebenaran Tuhanku beserta kita, kan menjaga kita terus dalam dunia, supaya kita terlepas dari cobaan. Baik kemarin, hari ini, esok selamanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kegiatan saudara-saudara masing-masing dengan berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.